nggak sih apa sih yang dimaksud dengan perkembangan peserta didik? Pengertian perkembangan peserta didik. Secara bahasa sendiri, perkembangan merupakan suatu tahapan baik fisik maupun psikis ke tahap selanjutnya. Namun dalam istilah perkembangan adalah suatu tahapan yang berkesinambungan dan saling berhubungan. Sedangkan peserta didik merupakan makhluk yang tumbuh dan berkembang, yang bersifat dinamis dan memiliki karakteristik tertentu, yang mana hal ini adalah proses alamiah suatu individu. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perkembangan peserta didik memiliki arti suatu tahapan perubahan seorang peserta didik baik fungsi-fungsi, pola pikir, moral, fisik, maupun psikisnya menuju tahapan selanjutnya yang saling berkesinambungan. Perkembangan peserta didik menurut ahli. 1. Abdul Mujib 2006. Menurutnya, memberikan pengertian bahwa peserta didik adalah bentuk penyebutan murid yang mengisyaratkan atau menunjukkan dalam pendidikan formal dan non-formal. Hal ini didasari pada kebutuhan peserta didik di sekolah yang memerlukan kajian demi meningkatkan pengetahuan dan wawasannya. Yang kedua, Raharjo 1999. Menurutnya, peserta didik sebagai objek dari sebuah pendidikan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan formal atas nama penelitian ilmiah, sehingga apa yang dikaji dapat dipertanggungjawabkan bagi setiap orang dan objek penelitian yang terlibat. Perkembangan peserta didik dalam psikologi perkembangan. Perkembangan peserta didik merupakan bagian dari pengkajian dan penerapan psikologi perkembangan yang secara khusus mempelajari aspek-aspek perkembangan individu yang berada pada tahap usia sekolah dan perkembangan menengah. Sebagai individu yang tengah tumbuh dan berkembang, peserta didik memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju ke arah titik optimal kemampuan fitrahnya. Tujuan dan manfaat mempelajari perkembangan peserta didik. Tujuan mempelajari perkembangan peserta didik. 1. Agar mempunyai ekspektasi yang nyata tentang peserta didik. 2. Dapat merespon perilaku peserta didik secara tepat. 3. Membantu mengenali adanya penyimpangan yang terjadi pada diri peserta didik. 4. Untuk membantu memahami diri sendiri sehingga dapat berperilaku secara tepat. Manfaat mempelajari perkembangan peserta didik bagi pendidik. 1. Memberikan gambaran tentang perkembangan manusia sepanjang rentang kehidupan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang meliputi aspek fisik, intelektual, emosi, dan moral. Yang kedua, memberikan gambaran tentang bagaimana proses pembelajaran yang tepat sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Faktor-faktor perkembangan peserta didik. 1. Faktor internal yang meliputi 1. Gen dan sifat bawaan atau faktor herediter. 2. Kecerdasan. 3. Bakat khusus. 4. Kepribadian. Yang kedua, faktor eksternal yang meliputi 1. Kesehatan dan nutrisi. 2. Peran keluarga. 3. Lingkungan sosial. Faktor pendorong tugas perkembangan peserta didik. 1. Pertumbuhan fisik remaja. Tugas perkembangan remaja akan sukses bila pertumbuhan fisik remaja berjalan dengan sewajarnya. 2. Perkembangan psikis remaja. Perkembangan psikisnya seperti mental, sikap, perasaannya berkembang dengan wajar. Yang ketiga, posisi remaja dalam keluarga. Kelancaran tugas perkembangan juga banyak dipengaruhi oleh posisinya di tengah keluarga, sebagai anak tunggal atau bukan, anak kandung atau anak angkat, anak pertama atau anak terakhir. Yang keempat, kesempatan remaja. Untuk mempelajari tugas-tugas perkembangan, banyak sedikitnya kesempatan yang dimiliki remaja sangat berpengaruh pada pelaksanaan tugas perkembangan remaja. Yang kelima, motivasi diri ada. Tidak adanya motivasi, kuat atau lemahnya, atau faktor pendorong yang ada dalam diri seorang remaja akan memperlancar atau menghambat pelaksanaan tugas-tugas perkembangan remaja. Motivasi dapat bersumber dari dalam diri remaja, seperti semangat dan obsesi, dan dari luar diri remaja, seperti penghargaan orang tua atau masyarakat terhadap remaja.
Yang keenam, lancarnya pelaksanaan tugas-tugas perkembangan pada masa sebelumnya. Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas perkembangan remaja selama masa kanak-kanak atau masa puber akan berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan tugas-tugas perkembangan pada masa berikutnya. Tahu nggak sih, bagaimana sih fase-fase perkembangan peserta didik? Dan apa saja sih tugas-tugasnya? Yuk, nonton dan simak di slide berikutnya. 1. Tugas perkembangan fase bayi dan kanak-kanak. Tugas-tugas perkembangan pada fase ini meliputi kegiatan-kegiatan belajar sebagai berikut. Belajar memakan makanan keras, misalnya dengan bubur susu, bubur beras, nasi, dan seterusnya. Belajar berdiri dan berjalan, misalnya mulai dengan berpegangan pada tembok atau sandaran kursi. Belajar berbicara, misalnya mulai dengan menyebutkan kata ibu, ayah, dan nama-nama benda sederhana yang ada di sekelilingnya. Belajar mengendalikan mengeluarkan benda-benda buangan dari tubuhnya, misalnya mulai dengan meludah, membuang ingus, dan seterusnya. Belajar membedakan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Mencapai kematangan untuk belajar membaca dalam arti mulai siap mengenal huruf, suku kata, dan kata-kata tertulis. Belajar mengadakan hubungan emosional selain dengan ibunya, dengan ayahnya, saudara kandung, dan orang-orang di sekelilingnya. Belajar membedakan antara hal-hal yang baik dengan yang buruk, juga antara hal-hal yang benar dan salah, serta mengembangkan atau membentuk hati nurani. 2. Tugas perkembangan fase anak-anak. Masa anak-anak berlangsung antara usia 6-12 tahun. Pada masa ini, anak-anak sudah mulai menjalankan tugas perkembangannya seperti belajar keterampilan fisik yang diperlukan untuk bermain, seperti lompat jauh, lompat tinggi, mengejar, menghindari kejaran, dan seterusnya. Membina sikap yang positif sebagai individu yang sedang berkembang. Belajar bergaul dengan teman sebaya sesuai dengan etika moral yang berlaku. Belajar memainkan peran sebagai seorang pria atau wanita jika ia wanita. Mengembangkan dasar keterampilan membaca, menulis, dan berhitung. Mengembangkan konsep-konsep yang diperlukan sehari-hari. Mengembangkan kata hati, moral, dan skala nilai yang selaras dengan keyakinan dan kebudayaan yang berlaku di masyarakatnya. Mengembangkan sikap objektif atau lugas baik positif maupun negatif terhadap kelompok dan lembaga kemasyarakatan. Belajar mencapai kemerdekaan atau kebebasan pribadi sehingga menjadi dirinya sendiri yang mandiri dan bertanggung jawab. 3. Tugas perkembangan fase remaja. Proses perkembangan pada masa remaja lazimnya berlangsung selama kurang lebih 11 tahun, mulai usia 12-21 pada wanita dan 13-23 pada pria. Tugas-tugas perkembangan pada masa remaja adalah sebagai berikut. Mencapai pola hubungan baru yang lebih matang dengan teman sebaya yang berbeda jenis kelamin. Mencapai peranan sosial sebagai wanita atau pria. Menerima kesatuan organ-organ tubuh sebagai pria maupun wanita. Keinginan menjadi bagian dari masyarakat. Mencapai kemerdekaan atau kebebasan emosional dari orang tua atau orang dewasa lain. Mempersiapkan diri untuk mencapai karir, mempersiapkan diri untuk memasuki dunia perkawinan, memperoleh seperangkat nilai dan sistem etika sebagai pedoman tingkah laku. 4. Tugas perkembangan fase dewasa. Masa dewasa awal ialah fase perkembangan saat seorang remaja mulai memasuki fase dewasa, yakni usia 21-40 tahun. Adapun tugas-tugas perkembangan masa ini sebagai berikut: mulai bekerja mencari nafkah, memilih pasangan hidup untuk berumah tangga, mulai berumah tangga, belajar hidup bersama dengan pasangan, mengelola tempat tinggal, membesarkan anak-anaknya, dan menyediakan kebutuhan keluarga, menerima tanggung jawab kewarganegaraan.